Salam bahagia, salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Timur. Saya Irani Febristika Ningtyas dari SMP Negeri 184 Jakarta Timur. Saya Sri Susanti dari SDN Cijantung 01 Pasarbo, Jakarta Timur. Saya Prima Rahmadianti dari SMAN 98 Jakarta. Dengan fasilitator Bapak Herman Jaya Srianto dan pengajar praktik, Bapak Icuk Yunadi. kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Tergerak, bergerak. Menggerakkan. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Prima, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Bu Iren. Alhamdulillah. Oke, Bu Prima nanti akan melakukan coaching ya. Iya Bu. Sebelum Bu Prima melakukan coaching, ada hal yang akan saya diskusikan dengan Bu Prima. Di antaranya yang pertama saya akan menyampaikan rubrik penilaian coaching ya. Yang perlu Bu Prima ketahui, nanti saya akan mengamati percakapan antara Bu Prima dengan coachingnya. Kemudian saya juga akan mengamati apakah pertanyaan yang Bu Prima ajukan kepada coach itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana Bu Prima merespon coachingnya ya. Dan jangan lupakan prinsip coaching ya, yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga bagaimana Bu Prima bisa memaksimalkan potensi dari coachingnya. Oke, sampai di sini tentang rubrik penilaian coaching. Apakah ada pertanyaan? Saya rasa udah cukup jelas Bu. Oke, baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih yang harus saya gali dari Bu Prima. Yang pertama, Bu Prima ketika akan melakukan coaching, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching nanti? Bencana itu ada 4 ya. Yang pertama itu yang kehadiran penuh. Yang kedua itu saya bisa mendengarkan aktif. Terus yang ketiga itu saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan selanjutnya adalah saya bisa mendengarkan dengan teknik rasa. Oke, baik, ada 4 ya. Iya. Nah, kalau yang ingin saya amati, misalnya Bu Prima ingin saya mengamati di bagian kompetensi yang mana? Ada yang lebih spesifik nggak gitu? Misalnya ingin di kompetensi yang sebelah mana? Ada saya kira ada 2 yang kehadiran penuh sama yang mendengarkan aktif Bu. Oh iya, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke, nanti di 2 kompetensi itulah yang nanti saya akan lebih banyak perhatian untuk mengamati apakah Bu Prima sudah mencapai kompetensi itu atau belum, gitu ya. Oke, terakhir kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan, Ibu harapkan dalam kegiatan coaching tersebut itu apa? Tujuan saya itu saya ingin bisa membantu coach saya dalam menemukan solusi permasalahan. Ada lagi? Cukup. Oke, baik. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada praobservasi ini. Kita akan ketemu lagi pada esok hari ya Bu ya, sesuai jadwal. Kegiatan coaching yang akan Bu Prima lakukan adalah hari Jumat ya, jam 10 ya Bu ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Prima. Terima kasih sama-sama Bu Iren. Iya. Selamat siang Bu Santi. Selamat siang Bu Prima. Oke, gimana nih kabarnya? Baik, Bu Prima sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu nih Bu Santi? Ya, begini Bu Prima, saya itu ingin ngobrol, curhat nih. Saya ingin mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas saya Bu Prima. Oke, kalau gitu bisa nggak Bu Sasan jelaskan nih masalahnya apa? Ya, jadi permasalahan di kelas saya itu seperti ini Bu Prima. Ada beberapa anak yang pada saat kami
belajar atau kami sedang mengerjakan tugas, ini beberapa anak ini tidak fokus, mereka berjalan-jalan, mereka ngobrol sama temennya, mereka cuel-cuel temennya, mereka mengganggu temennya, sedangkan temennya itu pengen fokus, pengen belajar. Begitu Bu Prima. Oke. Kira-kira berapa jumlah tepatnya Bu Santi anak yang melakukan hal seperti itu? Tepatnya itu ada 5 anak Bu Prima. Oh, 5 anak ya? Iya. Oke, kira-kira nih Bu Santi tahu nggak sih penyebabnya nih 5 anak ini berlaku seperti itu? Iya. Saya kan pernah bertanya juga sama orang tua mereka ya atas kelima anak ini. Ya memang kalau menurut saya sih penyebabnya memang latar belakang anak ini ya Bu Prima ya. Yang 2 anak ini, yang 3 anak ini kan memang perempuan dan lagi masa puber-pubernya. Kalau ada laki-laki itu ya senyum-senyum kayak menggoda gitu ya. Terus yang satu laki-laki itu memang anak ABK yang tidak bisa diam sama sekali, maunya itu jalan, terus maunya itu memang mengganggu temannya. Terus ada lagi anak yang korban divorce Bu Prima. Jadi sepertinya ini anak-anak saya yang 5 orang ini, terutama 5 orang ini kurang perhatian di rumahnya. Gitu ya Bu Santi ya. Terus Iya. ada hal lain nggak kira-kira penyebabnya selain dari tadi dari tadi yang dia divorce, terus ABK. dia ABK, terus dia butuh perhatian ya. Iya. Selain itu ada hal lain nggak kira-kira? Sepertinya setelah saya refleksikan diri saya mengajar ini, saya sepertinya mereka itu jenuh dengan metode pembelajaran yang saya pakai selama ini Bu Prima. Oke, kalau bisa saya tahu nih, emang selama ini metode pembelajaran Ibu seperti apa ya? Ya, metode pembelajaran yang saya lakukan itu ceramah sama diskusi. Oke. Ya, dan kalau untuk proyek biasanya cuma saya terangkan aja di kelas gitu. Oke, jadi intinya tadi anaknya kurang perhatian, ya cari perhatian, terus metodenya dari Bu Susan itu mungkin kurang menarik kayak gitu ya Bu Susan ya. Oke, gitu. Kalau begitu ada nggak hal lain yang ingin Bu Susan lakukan nih biar anak ini bisa lebih tenang lah gitu. Oh iya. Jadi yang akan saya lakukan ya Bu Prima nih ya. Saya akan memanggil kembali ke 5 orang tua dari anak saya ini untuk memastikan kembali ya, untuk ngobrol lah. Oh memang ada apa sih sebenarnya dalam keluarga mereka, terus kita cari tahu ya, kita cari solusi yang terbaik. Terus saya juga akan membuat pembelajaran dengan metode pembelajaran yang lebih variatif dan menarik lagi Bu Prima. Terus saya juga baru kepikiran nih Bu Prima, kalau saya harus waktu pas project nih kelas 5 kan memang banyak projectnya, saya kayaknya harus outing program deh, outing kelas. Jadi kami akan menggiring anak itu untuk melakukan projectnya itu di luar. Oke, bagus sekali nih rencananya Bu Santi nih. Nah, kapan Bu Santi yang mau melakukan ini? Ya, saya akan melakukan apa yang sudah saya inginkan tadi itu pada tahun ajaran baru Bu Prima. Tepatnya nanti pas di Januari itu ya, pertengahan Januari itu. Karena kalau sekarang kan anak-anak lagi asesmen nih, minggu depan kan kelas meeting, jadi tidak ada waktu lagi. Toh saya harus mendesain pembelajaran yang variatif interaktif, jadi saya membutuhkan waktu untuk mendesain itu Bu Prima. Oke, jadi tahun ajaran baru ya Bu? Tahun ajaran baru. Untuk yang memanggil orang tua? Kalau untuk memanggil orang tua, nanti pas terima rapot itu sekalian. Saya evaluasi ke anak, ke orang tua, putra-putrinya seperti apa di kelas, ini hasilnya seperti apa, terus saya akan manggil ke 5 anak ini. Jadi Bu Susan untuk metode pembelajarannya itu nanti akan dilakukan di tahun ajaran baru ya Bu Susan, benar? Betul. Oke, dan untuk pemanggilan orang tua, Bu Susan akan rencananya pas terima rapot. Pas terima rapot, betul Bu Prima. Bagus sekali nih rencananya Bu Susan nih. Nah, kira-kira nih ada nggak pihak yang mendukung nih dari rencananya Bu Susan yang Bu Susan mau libatkan? Ada Bu Prima. Yang pertama saya harus
ngomong dulu ya sama kepala sekolah, dan ngomong juga sama wakil kepala sekolah yang bidang kurikulum. Karena saya kan harus mendesain ini metode pembelajaran yang variatif dan inovatif itu seperti apa. Saya akan konfirmasi dengan wakil kurikulum tuh ya, seperti ini. Dan saya juga akan berbicara dengan orang tua. Nah, seperti itu. Jadi saya membutuhkan dukungan orang tua dan membutuhkan dukungan dari kepala sekolah plus wakil kurikulum. Oke, jadi yang mendukung program bususan dan rencana bususan ini adalah orang tua, kepala sekolah, dan wakil kurikulum yang bususan ya. Betul sekali. Oke, bagus sekali bususan ya. Nah, selanjutnya nih, apa nih komitmennya bususan nih dengan rencana yang telah bususan buat ini? Ya, komitmen saya nih ya Bu Prima, saya harus lebih care lagi nih kepada anak-anak saya, terutama kepada 5 anak ini. Jadi saya bisa lebih care lagi, saya juga harus bisa mendesain pembelajaran yang variatif, inovatif, agar kelima anak ini makin betah, makin senang untuk belajar dan tidak mengganggu teman-temannya yang memang mau belajar. Begitu Bu Prima. Oke, bagus sekali ya Bu Susan ya. Dari rencananya Bu Susan, dari waktunya kapan, terus dari komitmennya Bu Susan juga sudah jelas sekali nih ya Bu Susan ya. Bagus sekali sih Bu Susan. Semoga apa yang sudah Bu Susan rencanakan itu bisa sesuai ya dengan yang sudah yang berjalan nantinya gitu. Amin. Nah, Bu Susan, setelah kita ngobrol-ngobrol ini nih, saya ingin tahu nih bagaimana nih perasaannya Bu Susan. Iya, perasaan saya nih Bu Prima ya setelah ngobrol atau coaching dengan Bu Prima ini merasa tercerahkan. Yang selama ini saya bingung nih harus ngapain. Sekarang saya tahu, oh berarti saya apa yang harus saya lakukan itu sudah tahu. Terus beban saya, terus saya lega nih Bu Prima. Beban saya itu seperti terangkat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Prima ya atas waktu dan coachingnya. Sama-sama Bu Susan. Nah, saya juga nih, nanti saya penasaran nih, kira-kira gimana nih, berjalan nggak nih apa yang sudah Bu Susan rencanakan ya. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu Susan ya. Baik untuk Bu sharing-sharing Prima. ya. Iya, siap Bu Prima. Oke Bu Susan, terima kasih ya Bu Susan. Sama-sama Bu Prima, terima kasih juga. Semoga sehat-sehat selalu ya Bu Susan. Amin, sama-sama Bu Prima. Ya, oke. Assalamualaikum Bu Prima. Waalaikumsalam Bu Iren. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Iren gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Prima kemarin sudah melakukan praktek coaching ya, dan saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Bu Prima lakukan bersama Bu Susanti ya Bu ya? Iya, Bu Susan. Oke, baik. Nah, hari ini saya akan berdiskusi. Ada beberapa pertanyaan yang harus Bu Prima jawab. Nanti mohon dijawab ya Bu ya. Nah, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah menurut Ibu Prima, apa saja yang sudah Ibu Prima lakukan pada saat kegiatan coaching yang terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Prima? Oke. Pada coaching yang saya lakukan dengan Bu Susan ya Bu ya, yang sudah saya lakukan adalah menurut saya Bu ya, saya sudah selama proses coaching saya sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur kita. Saya sudah membantu Bu Susan untuk menentukan tujuannya. Saya juga sudah membantu Bu Susan dalam mengidentifikasi masalahnya. Selanjutnya saya juga sudah membantu Bu Susan dalam membuat rencana aksi. Dan saya juga telah mendorong Bu Susan untuk tanggung jawab terhadap komitmennya seperti itu Bu. Nah, dalam proses coaching ini menurut saya Bu, saya juga sudah melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang terpenting kalau menurut saya ya Bu, sesuai komitmen saya dengan Bu Susan, saya telah membantu Bu Susan dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik ya. Ada lagi? Ini sudah itu. Oke. Nah, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Waktu sebelumnya kegiatan supervisi ya Bu ya, Bu Prima pernah mengatakan bahwa Bu Prima ingin diamati pada saat proses coaching itu pada dua kompetensi, maaf ya.
Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif. Nah, saya amati Bu Prima sudah melakukan dua kompetensi ini, di mana pada kehadiran penuh saya melihat Bu Prima betul-betul meluangkan waktu, tidak lagi dengan urusan-urusan pribadinya Bu Prima, sehingga saya melihat bahwa Bu Prima hadir penuh, hadir utuh, mendengarkan Bu Susan untuk sharing tentang permasalahannya ya Bu ya. Kemudian pada saat mendengarkan aktif juga saya amati Bu Prima sudah melakukan itu dengan indikator Bu Prima itu mengangguk gitu kan. Sesekali Bu Prima bilang oke, oh iya gitu kan, merespon cerita-cerita dari coachingnya Bu Prima. Kemudian adalah hal yang Bu Prima sampaikan juga terkait dengan menangkap kata kunci gitu dari permasalahan coachingnya Bu Prima. Jadi menurut saya Bu Prima sudah melakukan kompetensi kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Kemudian pada percakapan alur Tirta juga menurut saya betul ya, sudah sesuai dengan alurnya, di mana Bu Prima itu menanyakan tujuan percakapannya apa, kemudian menggali permasalahannya, mengidentifikasi permasalahan coaching Bu Prima, kemudian juga menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan yang sehingga coachingnya Bu Prima ini dapat membuat suatu rencana aksi gitu ya. Kemudian juga menemukan komitmen ya untuk bertanggung jawab terhadap rencana aksinya gitu. Nah, saya juga melihat bahwa coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsipnya. Kemitraannya itu terjalin ketika Bu Prima seperti teman gitu dengan Bu Susan. Kemudian proses menggali ide kreatif ya, di sana ada proses kreatif dari Bu Prima mengarahkan agar Bu Susan itu menemukan rencana yang lebih inovatif, lebih kreatif lagi. Kemudian juga di prinsip yang memaksimalkan potensi gitu. Saya lihat memang betul solusi dari permasalahan coachingnya Bu Prima itu datang dari coachingnya tersebut gitu, dari Bu Susannya tersendiri, bukan dari Bu Primanya ya. Nah, dan saya juga mengamati bahwa Bu Prima sudah bisa membantu Bu Susan sebagai coach dalam menemukan ide dan solusi terhadap permasalahannya ya, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bu tentang pengamatan saya terhadap kegiatan coachingnya Ibu lakukan. Kalau menurut Bu Prima sendiri, setelah mendengar penilaian saya, apa yang Ibu rasakan? Bagaimana menurut pendapat Ibu? Jadi sesuai sih Bu menurut saya. Oke, sesuai ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di kemudian hari? Saya ingin lebih memahami Bu tentang alur Tirta, dan saya juga ingin melakukan coaching itu sesuai dengan prinsipnya Bu, seperti itu. Oke, lebih baik lagi mungkin ya Bu? Iya, kedepannya lebih baik lagi. Ya, siap. Nah, sebagai penutup, satu lagi Bu, ya, menurut Bu Prima, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini, dari proses kegiatan ini dari kemarin Pak, kemudian observasi dan sampai hari ini gitu? Ada dua poin sih Bu yang saya dapat dari proses ini. Yang pertama itu saya menjadi lebih termotivasi nih Bu untuk memperbaiki diri, dan saya dapat memotivasi nih Bu orang lain untuk meningkatkan proses pembelajaran ini lagi Bu. Nah, yang kedua itu dengan adanya supervisi ini nih Bu, praktek coaching saya nih, saya menjadi lebih terarah nih, jelas tujuannya, seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah ya, berarti semua proses ini itu memberikan suatu dampak yang positif ya bagi Ibu sendiri ya, dan tentunya saya memperhatikan juga ada manfaat bagi coaching Ibu gitu ya dari proses coaching kemarin. Semoga kedepannya kita bisa memaksimalkan lagi kegiatan ini dalam proses keseharian kita sebagai guru ya, sebagai nanti misalnya kepala sekolah dan atau sebagai observer gitu ya Bu ya. Baik, itu saja mungkin Bu Prima yang bisa saya sampaikan pada pasca observasi ini. Semoga banyak manfaat yang kita dapatkan dan kita akan lebih baik lagi dalam kinerja kita dalam mengajar ya Bu ya. Oke. Sampai jumpa lagi Bu Prima, terima kasih banyak atas Bu Prima telah bersedia saya amati dalam proses coachingnya gitu ya Bu ya. Mohon maaf nih kalau penilaian saya banyak kurangnya ya, semata-mata hanya
penilaian saya pribadi gitu ya. Oke, terima kasih Bu Prima. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.